Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi ya bersama saya di channel ini. Channel yang akan terus memberikan informasi-informasi seputaran sirkuit Mandalika. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah memberikan dukungan untuk channel ini. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi pada kesempatan kali ini ya, di video kali ini kita melihat bagaimana progres yang masih berjalan di seputaran sirkuit Mandalika menjelang event internasional yaitu event MotoGP pada tahun 2023 ini. Dan bagaimana berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika. Ya, jadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC ya, member holding dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Persero atau Injourney Group ya, buka suara terkait isu proyek Mandalika yang memiliki banyak hutang. Ya, jadi seperti diketahui ya, proyek pengembangan kawasan ekonomi khusus KIK Pariwisata Mandalika atau The Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat rupanya meninggalkan hutang sebesar 4,6 triliun rupiah. Ya, jadi hutang salah satu destinasi pariwisata super prioritas ini ya atau DPSP ya senilai 4,6 triliun rupiah terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek ya sebesar 1,2 triliun rupiah dan hutang jangka panjang sebesar 3,4 triliun rupiah. Ya, Direktur Utama ITDC Adi Resepati menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh dukungan pemerintah melalui penanaman modal negara ya secara tunai dengan total 750 miliar rupiah untuk pembangunan kawasan The Mandalika pada tahun 2015 dan 2020. Ya, selain itu ITDC juga memperoleh dukungan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Himpunan Bank Negara atau Himbara, dan ASEAN Infrastructure Investment Bank ya atau AIIB ya dengan total pinjaman yang telah dimanfaatkan adalah sebesar 3,4 triliun rupiah. Ya, kata Ari, dikutip dari penjelasan resmi ya, dalam pembangunan dan pengembangan kawasan ini membutuhkan biaya yang tidak kecil dan dukungan dari berbagai pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, dan stakeholder terkait serta masyarakat sekitar kawasan The Mandalika bersama-sama dalam mendukung pembangunan dan pengembangan The Mandalika sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Nusa Tenggara Barat, ucapnya. Ya, dengan adapun pendanaan ITDC yang bersumber dari bank saat ini juga dikatakan masih terjaga kelancaran pembayarannya karena sumber penghasilan usaha yang dapat didapatkan dari kawasan The Mandalika, Nusa Dua, dan bisnis lainnya melalui anak dan cucu usaha ITDC. Ya, untuk menjaga kelangsungan usaha dan likuiditas keuangan ke depan ya, ITDC akan melakukan terobosan bisnis antara lain melakukan optimalisasi aset dengan mitra investasi atas sebagian lahan yang diubah statusnya menjadi hak guna bangunan atau HGB murni khususnya di Nusa Dua ya, ungkap perusahaannya. Ya, dalam kesempatan ini ITDC menegaskan bahwa event internasional di kawasan The Mandalika seperti MotoGP dan World Superbike telah memberikan multiplier efek bagi masyarakat melalui dampak ekonomi bagi Nusa Tenggara Barat dan nasional ya. Ya, dampak ekonomi MotoGP 2022 mencapai 3.570 miliar rupiah bagi perekonomian Nusa Tenggara Barat dan 4.500 miliar bagi perekonomian nasional menurut ITDC.
Ya, penyelenggaraan MotoGP 2022 menurut ITDC mencatat jumlah penonton mencapai 102.801 orang, serapan tenaga kerja 4.600 orang, estimasi belanja penonton 545,22 miliar rupiah, perputaran uang penonton 697,88 miliar rupiah. Dan promosi 25.860 juta ya, akomodasi 42,7 miliar dan UMKM sebesar 23 miliar rupiah. Nah, Indonesia sebelumnya mengusulkan suntikan dana penyertaan modal negara atau PMN ya senilai 1.193 triliun rupiah untuk ITDC. Ya, dengan Direktur Utama Injone Doni Oskaria mengatakan dana PMN tersebut nantinya akan digunakan untuk penyelesaian proyek KK Mandalika, termasuk penyelesaian utang pembangunan grandstand dan keperluan operasional selama penyelenggaraan event MotoGP 2022 lalu. Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno heran ajang balap motor World Superbike atau WSBK dan MotoGP bisa membuat sirkuit Mandalika rugi. Pasalnya, Sandi mengklaim saat itu juga ikut cawe-cawe dengan mengeluarkan uang terkait ajang tersebut. Ya, holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Persero alias Injourney melaporkan sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus KK Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat masih merugi. Salah satu penyebab kerugian terbesar adalah penyelenggaraan World Superbike. Ya, Direktur Utama Injourney Doni Oskaria mengungkapkan gelaran balap WSBK itu menimbulkan kerugian 100 miliar rupiah. Dengan pasalnya, ajang tersebut tidak menarik bagi investor untuk menjadi sponsor. Ya, WSBK ini menunjukkan kerugian sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini, ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI ya. Menurutnya, jika penyelenggaraan WSBK dihilangkan, maka bisa membantu menurunkan beban perusahaan. Pasalnya, kerugian yang ditimbulkan tidak akan membengkak tiap tahunnya dibandingkan bila event tersebut dipertahankan.